ini. Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Halfi Nur Hakiki. Saya adalah mahasiswi jurusan akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Beberapa waktu lalu, saya sudah membuat survei online melalui Google Form tentang efektivitas pembelajaran jarak jauh terkait materi fixed assets atau aset tetap bagi mahasiswa jurusan akuntansi pada masa pandemi COVID-19. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan ringkasan hasil survei yang sudah saya dapatkan. Survei dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah literasi digital. Jadi, mohon bantuan dan support dari teman-teman yang menonton video ini untuk like, komen, dan subscribe ya. Thank you. Oke, kita langsung ke pembahasannya aja ya. Baik, jumlah responden yang sudah mengisi survei online ini adalah sebanyak 81 mahasiswa. Berdasarkan kategori jenis kelamin pada diagram yang sudah saya tampilkan, sebagian besar responden adalah perempuan dengan persentase 87,7% dan sisanya adalah responden laki-laki dengan persentase 12,3%. Berdasarkan kategori jurusan dan universitas pada diagram yang sudah saya tampilkan, keseluruhan responden adalah mahasiswa jurusan akuntansi dari 3 universitas yang berbeda, yaitu Universitas Riau, STAIN Sultan Abdurrahman, dan STIE Pembangunan. Berdasarkan kategori semester, pada diagram yang sudah saya tampilkan, seluruh responden yang mengisi survei online kali ini adalah mahasiswa dari semester 2. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama yang saya ajukan di Google Form, yaitu adalah platform manakah yang paling sering digunakan ketika pembelajaran jarak jauh? Berdasarkan diagram yang saya tampilkan di slide, jawaban terbanyak jatuh kepada option Zoom Meeting dengan persentase 46,9%. Lalu yang kedua adalah Google Meet dengan persentase 35,8%. Sisanya adalah Google Classroom dan aplikasi WhatsApp. Untuk pertanyaan kedua yang saya ajukan adalah platform manakah yang efektif digunakan untuk pembelajaran jarak jauh terkait materi fixed assets atau aset tetap ini. Nah, berdasarkan pada diagram yang sudah saya tampilkan, jawaban terbanyak jatuh kepada aplikasi Zoom Meeting, yaitu dengan persentase 53,1%. Lalu yang kedua adalah Google Meet dengan persentase 35,8%. Sisanya adalah aplikasi WhatsApp dan Google Classroom. Selanjutnya, pertanyaan ketiga yang saya ajukan di Google Form adalah apa yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran jarak jauh saat ini? Nah, dapat kita simpulkan berdasarkan pada diagram yang sudah saya tampilkan di slide, kendala yang paling banyak dipilih oleh responden, yaitu sekitar 55 responden, adalah kesulitan untuk mendapatkan jaringan dengan persentase 67,9%. Lalu yang terbanyak kedua adalah materi yang sulit untuk dipahami, yang dipilih oleh 48 responden dengan persentase 59,3%. Serta kendala lain yang dialami oleh para responden adalah semangat belajar yang rendah, kuota internet yang terbatas, dan yang terakhir adalah perangkat yang kurang memadai. Untuk pertanyaan keempat yang saya ajukan di Google Form adalah berapakah tingkat pemahaman terhadap proses pembelajaran jarak jauh terkait materi fixed assets ini. Nah, berdasarkan pada diagram yang sudah ada di samping, maka dapat kita ketahui bahwa 72,8% dari responden yang mengisi survei online kali ini memiliki pemahaman di antara 50% sampai 70%. Nah, artinya para responden yang merupakan mahasiswa akuntansi memiliki pemahaman yang cukup terhadap materi fixed assets pada pembelajaran jarak jauh saat ini.
Baiklah, untuk pertanyaan kelima yang saya ajukan di Google Form adalah apakah menurutmu proses pembelajaran terkait materi fix aset secara daring sudah berjalan dengan efektif? Nah, pada pertanyaan kali ini saya membuatnya dalam bentuk skala linear dari 1 sampai 5, yang mana angka 1 ini menunjukkan kurang efektif, sedangkan angka 5 menunjukkan sangat efektif. Jadi kita lihat di slide bahwa jawaban terbanyak itu jatuh kepada angka 3 yang dipilih oleh 50 responden dengan persentase 61,7%. Nah, artinya bahwa pembelajaran daring pada materi fix aset ini sudah berjalan cukup efektif. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang keenam, yaitu adalah jika disuruh memilih, Anda lebih memilih proses pembelajaran materi fix aset ini secara apa? Nah, dapat kita lihat berdasarkan diagram yang sudah saya tampilkan di slide, sebanyak 77,8 responden memilih pembelajaran secara offline. Sisanya sebanyak 22,2% memilih pembelajaran secara online. Selanjutnya, pertanyaan ketujuh yang saya ajukan di Google Form adalah apakah Anda sudah menerima kuota internet bantuan dari pemerintah? Nah, dapat kita lihat bersama pada diagram yang saya tampilkan di slide bahwa sebanyak 65,4% dari responden yang mengisi survei online ini sudah menerima kuota internet bantuan dari pemerintah, sedangkan sisanya yaitu 34,6% mahasiswa belum menerima kuota internet bantuan dari pemerintah. Baik, saya lanjut ke pertanyaan 8, yaitu silahkan berikan saran Anda demi efektivitas pembelajaran jarak jauh terkait pemahaman materi fix assets. Nah, dari 81 responden yang memberikan sarannya, saya mengambil 5 poin penting yang paling banyak disebutkan oleh para responden. Yaitu yang pertama, materi dijelaskan secara langsung dan perlahan-lahan oleh dosen melalui platform Zoom Meeting atau Google Meet, dibarengi dengan sesi tanya-jawab. Yang kedua, menyertakan video-video pembelajaran dari YouTube atau diberikan langsung oleh dosen itu sendiri untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa. Yang ketiga, mahasiswa lebih mandiri dengan membuat grup diskusi sendiri bersama mahasiswa lain dan mengulang materi yang telah diberikan oleh dosen. Lalu yang keempat adalah dosen memberikan beberapa contoh kepada mahasiswa sebagai panduan pembelajaran, lalu mahasiswa memperbanyak latihan soal sendiri atau bersama grup diskusi yang sudah dibuat tadi. Nah, yang terakhir, yang kelima, dosen dan mahasiswa memvariasikan metode pembelajaran agar tidak monoton atau tidak bosan pada saat proses belajar mengajar. Baik, pertanyaan terakhir adalah apa harapan Anda untuk perkuliahan online ini ke depannya? Nah, berdasarkan harapan-harapan yang sudah disebutkan oleh para responden melalui survei online kali ini, saya mengambil 5 poin, yaitu harapan-harapan yang paling banyak disebutkan oleh para responden. Yang pertama adalah semoga pembagian kuota internet dari pemerintah dapat dibagikan secara merata. Mengingat pada diagram yang sudah saya sebutkan di atas tadi, masih ada mahasiswa yang belum mendapatkan kuota internet dari pemerintah. Nah, yang kedua, semoga dosen dan mahasiswa dapat bekerja sama agar pembelajaran jarak jauh ini dapat lebih berjalan secara efektif. Yang ketiga, semoga virus COVID-19 segera hilang dari permukaan bumi ini dan proses pembelajaran dapat dilakukan secara offline. Yang keempat, semoga kendala-kendala yang ada itu dapat teratasi dengan baik seiring berjalannya waktu dan semakin bertambah lagi platform yang dapat menunjang pembelajaran secara online. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah semoga dosen bisa lebih pengertian dengan memberikan instruksi tugas yang jelas dan tidak memberikan tugas yang terlalu banyak kepada mahasiswa.
Berdasarkan survei yang saya lakukan tentang efektivitas pembelajaran jarak jauh terkait materi fix aset atau aset tetap bagi mahasiswa jurusan akuntansi pada masa pandemi COVID-19 ini, beserta penjabaran hasil survei berupa diagram tadi, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran jarak jauh untuk materi fix aset ini sudah cukup efektif. Walaupun masih banyak sekali kendala-kendala yang dialami oleh para mahasiswa, mungkin bahkan dosen juga mengalaminya. Semoga kedepannya kendala-kendala tersebut dapat diatasi dan ditemukan alternatif penyelesaiannya, dan pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan dapat berjalan lebih efektif lagi dari sebelumnya. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan tentang hasil survei yang sudah saya lakukan sebelumnya. Saya mohon maaf kalau masih banyak terdapat kekurangan di dalam video ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan mensupport saya. Stay healthy dan jangan lupakan protokol kesehatannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.